Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres Wijaya dari kelompok 2 Matematika. Sebelumnya NIM saya A12068859. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan membuat video tentang tugas matematika matrik. Baik, teman-teman. Perkenalkan teman-teman saya. Baik, nama saya adalah Andrew Atta Firdaus dengan NIM A12068836. Perkenalkan, nama saya Yudhana Permata Imawati dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM A1206771. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Firmansyah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM A120755. Baik, perkenalkan nama saya Pak Arjun Chandra dengan NIM A1206872. Sekian pembukaan dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada bab matriks ini, kami akan menjelaskan materi tentang pengertian matriks, jenis-jenis matriks, dan operasi-operasi pada matriks. Yang pertama ada pendahuluan. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut elemen-elemen atau komponen-komponen matriks. Ukuran atau orde matriks dituliskan dengan menyebutkan jumlah baris dan jumlah kolom. Jika matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka ukuran atau orde matriks A ditulis sebagai AM kali N. Elemen matriks pada umumnya dinyatakan dengan huruf kecil dengan menyertakan posisinya. Misal A12 adalah elemen matriks A pada baris 1 kolom 2. Contohnya ada A123 kolom 1, 206 kolom 2, 354 kolom 3, 467 kolom 4, 1254 baris 1, 2056 baris 2, 3647 baris ketiga. Jenis-jenis matriks yang pertama ada matriks 0 atau zeros, matriks dengan semua elemen bernilai 0. Matriks 1, matriks dengan semua elemennya bernilai 1. Matriks diagonal, matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar elemen utamanya bernilai n. A sama dengan 1005, B sama dengan 100, 060, 004, C 2000, 000, 0030, 0003, yaitu selanjutnya matriks bujur sangkar, matriks dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Selanjutnya ada matriks identitas, matriks skalar dan elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. A sama dengan 20, 02, B 300, 030, 003. Selanjutnya ada matriks skalar, matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Contohnya ada A20, 02, B 300, 030, 003, C 400, 0400, 0040, 0004. Selanjutnya ada matriks segitiga bawah, matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya 0. Contohnya ada A1032, B100, 230, 031.
Yang selanjutnya ada matriks segitiga atas. Matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di bawahnya diagonalnya utama 0. Contohnya A1202, B137, 030, 001, C1305, 0350, 0016, 0004. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang matrik, khususnya operasi pada bilangan penjumlahan dan pengurangan. Baik, kita langsung saja di contohnya. Di sini ada A dan B. Yang A beranggotakan 3, 5, min 2, dan 4, dan yang B beranggotakan 0, kemudian ada 4, kemudian ada 5, kemudian ada min 2. Baik, kita langsung saja di bagian pengurangannya, di bagian penambahnya. Di sini ditanya A ditambah B sama dengan, kemudian yang B A dikurangi B. Baik, kita langsung saja ke soal yang A. Yang A ditambah B sama dengan berapa? 3, min 2, 5, dan 4 ditambah anggota matrik yang B. 0, 4, 5, dan min 2. Baik, di sini syarat dan ketentuan berlaku. Seperti kalau dalam penjumlahan dan pengurangan tuh ordonya tuh harus sama. Misalkan ini 2 dikali 2, yaitu maksudnya barisnya berjumlah 2 dan kolomnya berjumlah 2. Kalau misalkan tidak sama, itu tidak bisa. Baik, kita lanjut dalam proses perhitungannya. Jadi di sini 3 ditambah 0, kemudian min 2 ditambah dengan 5. Kemudian di sini 5 ditambah dengan 4, kemudian 2 ditambah dengan di sini 4 ditambah dengan min 2. Baik, kita lanjutkan. Di sini 3 ditambah 0 kan hasilnya 3 ya. Kemudian 5 ditambah 4 tuh hasilnya 9. Kemudian min 2 ditambah 5 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 4 ditambah dengan min 2 itu hasilnya 2. Jadi di sini adalah hasil dari penjumlahan yang bagian A ya. Matrik A ditambah B. Kemudian kita lanjut di bagian yang contoh B, yaitu anggota matrik A dikurangi anggota matrik B. Caranya sama, cuma bedanya di bagian pengurangannya saja. Di sini 3, kita tulis anggotanya dulu. 3 min 2, terus 5, kemudian 4 kurung tutup dikurangi 0, 4, ada 5, kemudian ada min 2 kurung tutup. Baik, di sini kita langsung tuliskan saja 3 dikurangi 0. Oke. Kemudian 5 dikurangi 4. Kemudian kita tuliskan bagian bawahnya min 2 dikurangi 5. Kemudian 4 dikurangi min 2.
Baik, kita langsung jumlahkan saja. Di sini hasilnya 3 dikurangi 0 itu kan 3 ya. 3, kemudian 5 dikurangi min 4 hasilnya 1, kemudian ada min 2 dikurangi min 5 hasilnya min 7, kemudian 4 dikurangi min 2, jadi sini minus ketemu minus ya, jadinya ditambah jadi 6. Nah, di sini hasilnya bagian pengurangan matriks A dikurangi matriks B. Di sini ada contoh lagi, misalkan nih, ada anggota matriks A 2 dan 3. Terus bawahnya ada 5 dan 1. Kemudian yang B ada 3, 0, 7, 2, kemudian 2, 5, 4. Kemudian yang matriks C ada 3, 4 dan 5, 7, 6 dan 4. Ya. Kita langsung saja. Jikalau ditanya misalkan matriks A ditambah matriks B, itu tidak bisa karena ordo A itu 2 dikali 2, yaitu kolomnya ada 2, barisnya ada 2. Ini yang A. Sedangkan matriks B itu ordonya 2 dikali 3. Jadi tidak sama kan? Jadi di sini tidak bisa atau tidak berlaku dalam operasi penjumlahan maupun pengurangan. Bisanya yaitu B, misalkan B ditambah C, itu baru bisa, kan sama nih ya, sama-sama 3 nih. Oke, kita coba dulu dalam penjumlahannya. B ditambah C sama, dan kita tuliskan anggotanya 3, 0, 7, 2, 5, 4, siap, tambah 3, 4, 5, 7, 6 dan 4. Baik, kita lanjutkan bagian penjumlahannya ya. 3 ditambah 3, 0 ditambah 4, 7 ditambah 5, 2 ditambah 7, 5 ditambah 6, 4 ditambah 4. Baik, kita langsung hitung. Di sini hasilnya adalah 6, 4, 12, 9, 11, dan juga 8. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, next step. Bismillah, di sini saya mau menjelaskan tentang matriks skalar. Matriks skalar merupakan perkalian yang menggunakan metode konstanta untuk dilakukan, sehingga perkalian nilai matriks ini mengalihkan skalar dengan masing-masing komponen atau elemen nilai matriksnya. Contohnya, matriks skalarnya ada 2. Jadi setiap matriks akan dikali 2 setiap skalarnya. Kesimpulannya, setiap matriks akan dikali oleh berapapun skalarnya dan juga tidak mengubah ordo matriks. Perkalian matriks. Dalam perkalian matriks yang hanya memuat matriks-matriks persegi dengan ordo yang sama, terdapat sebuah matriks identitas teknik matriks satuan. Contohnya yang A. Hasil perkalian kedua matriks tersebut dinyatakan tanpa menggunakan tanda kali atau titik, adalah sebuah matriks berukuran N. Yang C. Hasil perkalian AB hanya terdefinisi jika dan hanya jika banyaknya kolom di A sama dengan banyaknya garis di B yang dalam kasus ini sebanyak N. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, di
Sini ada contoh transport matrik. Sebelum lanjut ke contoh, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang transpose matrik. Yaitu transpose matrik adalah matrik baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen baris atau kolom atau sebaliknya. Baik, langsung saja lanjut ke contoh. Di sini ditunjukkan 2, 3, 0, 1. Tentukan transport matrik A. Tinggal dibalik saja. Sebagai contoh, yang tadinya 2, 0 di sini jadi 2, 0 di sampingnya. Begitu pula yang B. Yang B juga sama. Ini baris, ini kolom. Kolomnya tuh yang 1, 2, 3. Ini barisnya 3 sama 2. Langsung saja diolah menjadi 3, 1, 2, 2, 0, 5. Yang C pun juga sama, barisnya 1, 0, 4, kolomnya 1, 2, 3. Langsung saja menjadi 1, 0, 4, 2, min 2, 3, 3, min 1, min 5. Sekian, nanti dilanjut teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsepsi determinan. Sudah dikenal bahwa fungsi dari f dalam kurung x sama dengan x kuadrat mengasosiasikan sebuah bilangan real f dalam kurung x dengan sebuah nilai real dari variabel x. Karena x dan f, x kedua-duanya hanya mempunyai nilai real, maka fungsi-fungsi seperti itu dapat digambarkan sebagai fungsi yang bernilai real dari sebuah variabel real. Akan dikaji fungsi bernilai real dari sebuah variabel matriks, yakni fungsi yang mengasosiasikan sebuah bilangan real f(x) dengan sebuah matriks x. Yang utama dari pengajian ini diperuntukkan bagi satu fungsi, yaitu fungsi determinan. Setiap matriks berbujur sangkar A biasanya selalu dikaitkan dengan suatu skalar yang disebut determinan matriks tersebut dan ditulis dengan det A atau dalam kurung A. Untuk mencari harga determinan suatu matriks ada berbagai macam cara. Cara mencari determinan yang sudah banyak dikenal adalah mencari determinan matriks untuk matriks bujur sangkar ordo 2x2 dan ordo 3x3. Sangat umum. Sebelum mampu mendefinisikan fungsi determinan, terlebih dahulu perlu diketahui beberapa definisi berikut ini. Definisi determinan: sebuah permutasi himpunan bilangan bulat 1, 2 sampai n adalah sebuah susunan bilangan-bilangan bulat ini menurut suatu aturan tanpa menghilangkan atau mengulangi bilangan-bilangan tersebut. Contoh, ada 6 permutasi yang berbeda dari himpunan bilangan-bilangan bulat 1, 2, 3, yaitu 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Next. Catatan, jika terdapat n buah bilangan asli 1, 2, 3 sampai n, maka banyaknya permutasi yang dapat dibentuk adalah n sama dengan n dalam kurung n-1 dalam kurung n-2, 2, 1. Definisi, yang dimaksud sebuah inversi pada suatu permutasi J1, J2 sampai dengan Jn adalah JK kurang dari J1. JK mendahului J1 padahal J1 kurang dari JK, I dan K sama dengan 1, 2, sampai N. Contoh, misalkan ada permutasi 4, 3, 1, 2. Maka banyak inversi pada permutasi tersebut adalah 5 inversi. Karena 1, J1 sama dengan 4, mendahului J2 sama dengan 3, padahal 3 kurang dari 4. 2, J1 sama dengan 4, mendahului J3 sama dengan 1, dan padahal 1 kurang dari 4. 3, J1 sama dengan 4 mendahului J4 sama dengan 2 padahal 2 kurang dari 4. 4, J2 sama dengan 3 mendahului J3 sama dengan 1 padahal 1 kurang dari 3. Nomor 5, J2 sama dengan 3 mendahului J4 sama dengan 2 padahal 2 kurang 3. Sebuah definisi, sebuah permutasi dinamakan genap dalam kurung even jika jumlah inversi seluruhnya adalah sebuah bilangan bulat yang genap dan dinamakan ganjil ODD. Jika jumlah inversi seluruhnya adalah sebuah bilangan bulat yang ganjil pada permutasi 4, 3, 1, 2. Jumlah inversinya adalah 5, maka permutasi tersebut adalah ganjil. Definisinya, yang dapat diartikan sebagai hasil perkalian elementer dari matriks A adalah setiap perkalian n elemen dari A, yang tidak boleh dua diantaranya yang berasal dari baris yang sama atau kolom yang sama.
Oke, next. Determinan matriks ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Diketahui suatu matriks A kuadrat 11, A kuadrat 11, A kuadrat 12, A kuadrat 21, A kuadrat 22. Maka determinan dari matriks A yaitu det dalam kurung A atau berdasarkan definisi di atas. Det kuadrat dalam kurung A sama dengan A kuadrat 11, A kuadrat 12, A kuadrat 21, A kuadrat 22. A sama dengan A11, A22, min A12, A21. Next, itulah determinan dari matriks A. 2, min 4, 1, 1, min 2, 3, 5, 1, min 1. Jawab, sama dengan 2 dikali dalam kurung min 2 dikali min 1 ditambah min 4 dalam kurung dikali 3 dikali 5 ditambah 1 kali 1 dikali 1 min 1 kali buka kurung min 2 dikali 5 sama dengan 2 dikali 3 dikali min 1 min sama dikurangi buka kurung min 4 dikali 1 dikali min 1 sama dengan 4 kurang 60 ditambah 1 ditambah 10 dikurangi 6 dikurangi 4 sama dengan min 55. Next, sifat-sifat determinan. 1. Jika A adalah sebarang matriks bujur sangkar yang mengandung sebaris bilangan 0, maka det A sama dengan 0. 2. Jika A adalah suatu matriks ketiga yang berordo n, maka det A adalah baris perkalian dari elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama, yaitu det A sama dengan A kuadrat 11, A kuadrat 22, A kuadrat 33, sampai seterusnya. Contoh, 8, 2, min 1, 0, min 1. Sorry. 0, min 1, min 6, det A 0, 0, 2 sama dengan 8 dikali min 1 dikali 2 sama dengan min 16. Misalkan A adalah sebarang matriks bujur sangka yang berordo n, maka next, jika A1 adalah matriks yang dihasilkan bilangan sebuah baris tunggal dari matriks A dikalikan dengan sebuah konstanta K operasi elementer H K A, maka det A kuadrat 1 sama dengan K det A. B. Jika A kuadrat 2 adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris dari matriks A dipertukarkan tepat dalam operasi elementer H IJ H, maka det A sama dengan min det A. C. Jika A3 adalah suatu matriks yang dihasilkan bilangan sebuah kelipatan dari satu baris, matriks A ditambah kepada baris yang lain operasi elementer HIJK A, maka det A1 sama dengan det A. Contoh sebagai berikut. Next, 4. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar yang mempunyai dua baris yang sebanding, maka det A sama dengan 0. Jika A adalah matriks bujur sangkar dan AT merupakan transpos dari matriks A, maka det A sama dengan det AT. 6. Jika A adalah matriks yang berordo n dan K adalah suatu saklar, maka det KA sama dengan KN, det A. Misalkan 7. A, A kuadrat dan A kuadrat adalah matriks yang berordo nx yang hanya berada di dalam sebuah baris tunggal. Katakanlah baris ke R adalah, dan anggaplah bahwa baris ke R dari A dapat diperoleh dengan menambahkan elemen-elemen yang bersangkutan di dalam baris ke R dari A dan dalam baris ke R dari A, maka det A sama dengan det A tambah det A sama A titik. Next, kita lanjut ke sistem persamaan linear SPL. Sistem persamaan linear dalam n ubah variabel x kuadrat 1, x kuadrat 2, x kuadrat 3. X n merupakan persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A x tambah A kuadrat 2, x kuadrat 2 tambah A n x n sama dengan B, di mana A1, A2, AN, dan B adalah konstanta real. Contoh,
A. X ditambah 3Y sama dengan 7. B. Y sama dengan 1. Y sama dengan 1/2 dikali plus 3Z ditambah 1. C. X1 min 2X kuadrat min 3X3 ditambah X4 sama dengan 4. Persamaan linear tidak melibatkan hasil kali atau akar berubah, fungsi trigonometrik, fungsi logaritmik maupun fungsi eksponensial. Contoh: A. X ditambah 3Y kuadrat 2 sama dengan 7. B. Y min sin dikali sama dengan 0. Sebuah pemecahan solution persamaan linear adalah urutan dari n bilangan S1, S2, S3, sehingga persamaan tersebut dipenuhi apabila disubstitusikan terhadap X1 sama dengan S1. Himpunan semua pemecahan tersebut dinamakan himpunan pemecahan its solution set. Definisi sebuah himpunan berhingga dari persamaan sama linear di dalam variabel-variabel X1, X2 dinamakan sistem persamaan linear atau sebuah sistem linear, sebuah urutan bilangan-bilangan S1, S2 yang dinamakan sebuah pemecahan dari sistem tersebut. Jika X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai dengan Sn adalah sebuah pemecahan dari tiap-tiap persamaan di dalam sistem tersebut. Next, tidak semua sistem persamaan linear mempunyai pemecahan. Persamaan linear yang memiliki tidak-tidaknya atau pemecahan disebut konsisten. Persamaan linear yang tidak mempunyai pemecahan disebut tak konsisten, inconsistent. Ada 3 kemungkinan penyelesaian persamaan linear. 1. Tidak mempunyai pemecahan. 2. Mempunyai persis atau pemecahan. 3. Mempunyai tak hingga banyak pemecahan. Contoh, bentuk materi yang diperbesar dari sistem persamaan linear berikut ini. X1 ditambah X2 ditambah 2X kuadrat 3 sama dengan 9. 2X1 ditambah 4X2 min 3X kuadrat 3 sama dengan 1. 3X1 ditambah 6X kuadrat 2 min 5X kuadrat 3 sama dengan 0. Jika AX sama dengan B adalah suatu sistem persamaan linear SPL, maka terdapat 2 macam SPL, yaitu 1. Sistem persamaan linear non-homogen, yaitu jika tidak semua nilai dari suku konstantanya elemen dari matriks B sama dengan 0. 2. Sistem persamaan linear homogen, yaitu jika semua suku konstantanya elemen dari matriks B sama dengan 0. Penyelesaian sistem persamaan linear. Eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah sebuah prosedur selangkah demi selangkah yang sistematis untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mereduksi bentuk matriks yang diperbesar augment matriks menjadi bentuk yang cukup sederhana, yaitu bentuk echelon baris yang direduksi reduced row echelon form. Yang dimaksud dengan bentuk echelon baris yang direduksi adalah suatu bentuk matriks yang diperbesar yang mempunyai sifat 1. Jika sebuah baris tidak terdiri seluruhnya dari elemen 0, maka bilangan tak nol utama dalam baris tersebut adalah 1, dinamakan 1 utama. 2. Jika ada suatu baris yang seluruhnya terdiri dari elemen 0, maka semua baris seperti itu dikelompokkan bersama-sama di bagian bawah matriks. 3. Dalam sebarang 2 baris yang berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari elemen 0, maka letak 1 utama dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan dari 1 utama dalam baris yang lebih tinggi. 4. Setiap kolomnya mengandung 1 utama mempunyai 0 di tempat lain. Jika suatu matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linear mempunyai sifat 1, 2, dan 3, maka matriks tersebut mempunyai bentuk echelon baris. Sedangkan jika mempunyai sifat 1, 2, 3, dan 4, maka matriks tersebut mempunyai bentuk echelon baris yang direduksi. Contoh sebagai berikut. Lanjut yang terakhir, menggunakan kaidah Cramer. Definisi kaidah Cramer. Jika AX sama dengan B adalah sebuah sistem persamaan linear yang terdiri dari n buah persamaan linear dan n buah bilangan yang tidak diketahui sehingga det dalam kurung A 0, maka sistem tersebut punya sebuah pemecahan yang unik. Pemecahan itu adalah di mana AJ merupakan matriks yang didapatkan menggantikan elemen-elemen di dalam kolom ke J dari matriks A dengan elemen-elemen di dalam matriks B. Sekian dari saya tentang materi determinan dan SPL, kurang lebihnya saya minta maaf. Selanjutnya akan ada diberikan penutup oleh teman-teman saya. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle.